Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya ke edisi sekolah bareng lagi. Special guest actually, the one and only Mbak Stefani ya. Salam kenal Mbak. Halo, halo everyone. Ya, salam kenal ya. Ya, ini Mbak Stefani ini ya selain dari NFT artis ya udah kenal mutual lama juga ya Mbak di Clubhouse ya Mbak, kayak gitu. Ya, ya lumayan. Yes, exactly. Ya sebelum masuk ke inti, tak kenal kata sayang dulu Mbak. Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya dunia NFT gimana awal masuknya? Atau dunia kripto? Atau malah NFT dulu baru kripto? Aku nggak main kripto sih sebenarnya. Ya, I Jadi, know. ya kan di ilustrator ya, udah sebelum ada NFT memang udah gambar kan, Yes. udah ngelukis. Terus ada temen yang bilang, Steph, tahu NFT nggak sih katanya gitu. Terus kayaknya you have to join NFT deh katanya gitu. Hah? Ya. Apa tuh NFT ya bla bla bla. Terus akhirnya aku pelajarin dari Januari Februari liat Clubhouse juga itu kan bareng-bareng Yes. sama teman-teman yang lain. Iya, benar. And then join NFT tuh Agustus Sebelum Gozali kan? jauh sebelum. Jauh. Gozali mah bulan Januari. Ya, sorry Pak. Terus, ya. Ya, Oh, ya gila gitu. Pak dia. Ya. Terus habis itu ya udah join NFT, udah tanya sini tanya sana, belajar. Ternyata nggak sesulit yang tadinya aku pikir sih. Tadinya kan Yes. kayak I have to learn about Yes. crypto and ya kayak gitu. Ternyata ya nggak juga sih gitu. Jadi memang sesuatu yang baru tapi masih mudah lah untuk dipelajari gitu. Wah, itu berapa kali dari Agustus ya. Berarti Mbak ini termasuk OG ya, NFT OG ya. Kalau dibanding, ya walaupun masih ada lah ya OG lain, tapi kalau dibandingkan Gozali, angkatan Gozali ini, Mbak ini termasuk OG ya kalau di Indo ya. Ya nggak tahu ya mungkin. Ya, enggak lah. Soalnya banyak sih teman-teman yang udah join dari April gitu ya, April, Mei, Juni itu udah lumayan beberapa teman yang udah mulai masuk gitu. Ya, benar. Ya, jadi seperti itu ya. Terus Mbak di sini ya walaupun Mbak nggak mungkin secara nggak langsung main kripto kan, walaupun nggak trading atau apa, tapi akses untuk NFT kan melalui kripto juga kayak gitu kan. Nah, terus Ya, aha ya. momen Mbak yang bilang, oh Bitcoin atau kripto is here to stay, is not going anywhere. Maksudnya industri ini nggak bakal kemana-mana kayak gitu. Maksudnya Mbak, momen apa itu? Pas kapan? Apa karena komunitinya yang banyak pas dulu atau what Ya was the mungkin aha kan, moment? mungkin pas ya karena kripto kan ini enggak kayak USDT ya. Exactly. Jadi memang fluktuatif gitu. Jadi Ya. sangat-sangat dinamis, pergerakannya cepat, terus tergantung dari banyak hal yang kejadian di in real life gitu yang mempengaruhi currency Ya. di kriptonya gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun aku masih percaya ketika udah ada NFT gitu dan banyak banget kreator, akhirnya juga banyak orang-orang yang bermunculan dan menyadari kayaknya bisa juga nih main NFT, jualannya kan nggak cuma art aja, tapi Yes. banyak hal gitu, tiket bahkan ya tiket konser, Yes. tiket apa aja itu bisa juga gitu di NFT kan sebenarnya seluas itu. Jadi NFT is not about art, ya NFT ya bisa apa aja sih gitu. Ya. Jadi Jadi karena kayak multifungsional tadi Mbak anggap is here to stay lah. Maksudnya ada masa depan lah seenggaknya kripto kayak gitu ya menurut Mbak. so far iya ya, karena Iya. pengguna NFT juga masih dikit ya. Jadi kalau Ya, exactly. dihitung seluruh dunia gitu ya masih sedikit banget gitu. Iya. Ya itu ya tergantung adopsi teknologi tadi sih. Ya it's only matter of time lah before take off lah. Tapi ya benar yang Mbak bilang tadi mungkin yang bikin fluktuatif itu jadi mungkin kendala mereka untuk masuk juga kan. Soalnya agak ngeri juga kan. Kita nggak tahu ini apa urusan keuangan orang kan kayak gitu kan mungkin. Ya, ya. That's the point. Terus Mbak bilang tadi nyebutin bahwa ini kan apa antara NFT itu nggak cuman melulu dari art. Terus Mbak bilang tadi kayak musik atau apa. Mbak udah sejauh itu explore atau cuman khusus di painting ini aja? Atau Mbak bikin musik atau NFTs? Not yet atau Ya karena aku kan gambar ya, jadi untuk fokus ke sana ya? sebagai Ya. kreator produksinya adalah art. Tapi
akhirnya ketika kita sebagai kreator nyemplung gitu ke NFT, terus ngelihat karya-karya teman maupun itu musik ataupun animasi, Yes. apapun lah, kita jadi tertarik untuk collect juga gitu. Jadi ada beberapa temanku juga yang memang dia produksi musik dan aku juga collect juga karena suka nih sama karyanya. Oh ya Jadi benar. gitu. Ekosistemnya akhirnya Ekosistem. jalan nggak cuma antara si kreator dan kolektor, tapi sesama kreator juga masih ya Ya. sangat mungkin untuk collect gitu. Ya. Ya itu jadi ya salah satu indikator sih community. Soalnya ya sejauh ini mungkin sebelum tahun 2021 atau 2020 atau sebagainya, sebelumnya itu kan mungkin masih terlalu dini lah orang untuk ada community-nya kan. Kalau sekarang kan makin hari makin menjamur lah ini apa quote unquote ini community-nya. Jadi aku setuju sih community salah satu indikator buat adopsi dari teknologi kayak gitu, termasuk NFT dan sebagainya. Nah, terus Mbak di sini kan tadi sebut dia masalah community gitu kan. Baru Mbak, ya ini kan Mbak pakai Nose Origin ya? Atau marketplace ya? Atau Mbak udah masuk ke Form Function atau gimana? Oh, kalau marketplace-nya sebenarnya aku cukup explore Variatif ya. ya? Explore semua? Explore, jadi ada yang Oke. Ethereum, ada yang Tezos Iya. chain, ada yang Solana chain, ada yang Iya. Algo juga ada sempat, walaupun Algo. memang Yang NIR ada ya nggak? Yang Paras kemarin NIR kan dia? Paras aku nggak ikut, tapi Oh, belum. memang ini kan ketika banyak banget marketplace, makin hari makin banyak, jadi Iya. ada hal-hal yang mereka tawarkan berbeda dari marketplace lainnya. Sama aja kayak kita mau jualan di Iya, benar. outlet yang mana nih, ada outlet yang dia bisa free parking nanti, ya kayak gitu-gitulah, ada Ya, benefit benar. banyak. Ya ini saatnya ketika masih early gitu ya di NFT, ya saatnya untuk eksperimen aja gitu. Oke. Kalau menurut ya eksperimen, belajar, akhirnya kita tahu mesti kayak gimana gitu untuk beradaptasi di teknologi yang ini gitu. Ya, kalau antara cross chain tuh kayak cross community juga kan jadinya, maksudnya ya kita kalau masuk ke community baru kan jadi kayak bukan OG-nya kan, tapi secara di sisi lain namanya Web3 kayak gitu kan, ya kita welcome selalu kan, maksudnya antara cross community kayak gitu. Menurut Mbak, cross community itu kayak ini nggak jadi hal yang tabu nggak? Soalnya ini kan masing-masing koin tuh ada arminya sendiri, kalau Mbak tahu kan? Ya. Ya makanya, jadi menurut Mbak di sini gimana? Apa itu justru jadi halangan atau malah justru bagus? I don't know. Enggak ya, tergantung Ya, orang nggak ada masalah kayak ya? gimana. Ya. Kalau misalnya di Tezos itu kan, ya saya mulai dari Tezos gitu. Ketika masuk Ethereum justru ya nggak apa-apa, dan ketika masuk Solana dengan ekosistem yang baru lagi, dengan komunitas yang baru lagi, akhirnya kita jadi justru ya menurut saya itu peluang untuk bangun koneksi lebih luas lagi gitu. Ya benar. Ya salah satunya ya ini sih. Ya walaupun aku nggak bukan belum sih, tapi aku masih belum minat dan nggak punya skill set juga untuk di NFT. Tapi aku nge-explore ke komunitas-komunitas itu sih. Salah satunya Mbak ini sama yang kemarin aku podcast di Pentas kemarin. Itu sih. Tapi kalau Pentas belum ekspor Pentas. Udah banyak tuh baru komunitinya. Padahal salah satu unggulannya kan ya pakai Binance Blockchain kan. Secara fees mungkin affordable for most people lah. Mbak di sini belum ke arah sana atau udah fokus aja dulu di sini? Belum sih. Kayaknya masih. Belum aja ya? Belum. Oh oke, ya that's pretty much. Terus Mbak ini kan ya mungkin karena dari dulu ilustrator ya. Terus why did you do the way that you do? Maksudnya kenapa kayak bukan artefak juga sih, maksudnya kayak gambar abstrak kayak gitu. Ini mungkin Mbak bisa shilling sekalian lah, maksudnya merepresentasikan apa deh NFT Mbak deh. Oh gitu, jadi soal pengkaryaannya gitu ya? Ya, I don't know, the originnya lah, maksudnya pertama kali gitu. Yeah. I don't get it. Maksudnya? Maksudnya pertama kali, iya, Mbak, ini kan kayak banyak kan orang yang PFP lah, terus ada project yang lain lah dan sebagainya. Mbak milih kayak
mungkin Mbak dari ilustrator juga kan. Nah, tapi alasan Mbak gambar apa NFT-nya, maksudnya kayak gini Kayak gimana? gitu. Iya, iya, exactly. Oh iya sih. Ya mungkin karena emang apa ya yang saya suka dan saya Ya, bikin tuh kayak gini ilustrasi gitu. Jadi ya. memvisualkan suatu keresahan atau isu atau gagasan-gagasan tertentu ke dalam visual gitu yang dimana Yes. kebetulan saya juga pakainya manual ibaratnya. Ah, Dan saya pikir juga tadinya NFT harus digital gitu. Ya mungkin outputnya memang harus digital ya namanya ah. jualannya teknologi ya. Yes, Terus tapi absolutely. akhirnya ternyata karya-karya yang dibuat secara analog juga sangat-sangat karena luas ya NFT apa aja sih ya. Jadi ya sangat nggak apa-apa gitu ketika Absolutely. ada namanya produksi analog dan bikinnya Iya, nggak secara apa-apa sih, bukan. Ya, mungkin bukan masalah nggak apa-apa atau enggaknya ya, tapi ada idenya tuh, Pak. Maksudnya mungkin ada pesan yang pengen dikasih tahu melalui NFT. Ya, mungkin tadi yang masalah keresahan itu sih tadi. Ya, maybe ya aku ngerti ya itu. iya banyak karena saya udah produksi Iya, sekian banyak. banyak Yang banyak. ilustrasi di Iya. NFT ya ada macam-macam sebenarnya secara garis besar sih sebenarnya berangkatnya dari pengalaman sendiri atau pengalaman yang saya temui di real life gitu ya yang akhirnya saya coba bawa pesan atau coba bawa gagasan itu ke dalam visual gitu Oh ya, ya misalnya itu juga menggarisbawahi ini juga ya, Mbak. Apa perjalanan Mbak dari dunia ilustrator seni ke NFT kayak gitu ya? ya sebenarnya nggak ada kalau soal karyanya sih nggak terlalu dibedain ya. Kayaknya saya bikin apa yang saya suka ya bikin aja. Iya, ya Terus benar. kira-kira saya bisa minting di NFT ya udah saya taruh di NFT gitu. Iya. Gitu aja sih Tapi sebenarnya. emang kalau udah basicnya ilustrasi sih emang ini sih apa udah ada sengaja skill set lah yang bisa dijual. Walaupun Ya. mungkin ada tambahan kalau misalnya mungkin dibikin di aplikasi apa, Mbak? Di Corel ya atau di apa? Kalau Oh, pengen di langsung apa di ini aja di scan atau kayak gimana? oh di foto aja sih. Oh di foto. Habis itu Iya, langsung. Oke. langsung saya taruh di Procreate, di skalanya dibenerin lah biar nggak miring nggak apa. Oke. Terus ya udah sih itu aja terus akhirnya jadi foto kan. Dari minting. Oh, oke. Ya, jadi kayak gitu ya, guys. Tadi perjalanan dari Mas Stefani dari uh, ya dari in real life, maksudnya sebelum masuk ke NFT dari ilustrator dulu, baru masuk ke NFT kayak gitu ya, Mbak. Ya, ya. Wes, mantap. Jadi kalau Mbak di sini kan dia mungkin udah dari tahun lalu kan, bulan Agustus kan udah termasuk OG Ya. juga. Kalau for a living itu bisa nggak? Maksudnya NFT for a living. Maksudnya hidup harian dari NFT. Ya ini kan tergantung ininya kan, apa NFT artisnya kan. But you Ya. have another opinion or? Bisa, bisa, sangat bisa. Sebenarnya apalagi sekarang ya, sekarang udah banyak yang dipelajari, udah banyak orang Hmm. eksperimen. Kita belajar dari eksperimennya mereka, kita bisa belajar dari banyak project yang udah running, dan banyak sebenarnya yang bisa kita apa perbaiki atau kita coba evaluasi dari project-project yang udah jalan. Atau sebagai one of one artis independen kayak saya gitu, belajar ya Ah, jalan sendirian, jualan sendirian, iya, marketing iya. sendirian gitu ya. Ah, Ya sangat sebenarnya kalau mau dipelajari dan mau dikulik lebih lanjut sebenarnya sangat-sangat bisa gitu. ah, Cuma memang yang jadi effort adalah kita mesti uh, apa ya effort di waktu untuk kita belajar belajar tentang NFT ini iya dengan benar sih. projectnya belajar segala macam tentang ya ada smart contract ada segala macam Iya. yang nggak bisa hari ini kayak begitu dan tahun depan bisa kayak tetap kayak gitu juga nggak mungkin gitu jadi kayak banyak Benar. banyak perubahan dan banyak hal yang baru yang harus dipelajari lagi gitu saya sama halnya saya join dari tahun lalu gitu tapi nggak berarti juga saya Iya, tetap awalnya explore lah kan ya. ya Ah, tetap ekspor, tetap belajar, ya. ada hal yang baru tetap dipelajari lagi ya itu mungkin effortnya di situ. Ya benar sih ya, aku mungkin
Ya, there is no such thing as OG lah. Maksudnya kalau misal teknologi baru ini kan ya teknologinya terus berkembang ya. Jadi kita terus adaptasi terus. Malah yang OG pun juga belajar ya. Dia apa yang ada di market dia carikan solusinya kan kayak gitu inti dari teknologi itu kayak gitu. Jadi ya benar sih yang Mbak bilang tadi emang kalau untuk dijadikan hidup harian mungkin pas awal-awal struggle ya untuk kita Oh, tahu dulu NFT secara utuh kan. iya. Tapi di sisi lain bukan berarti nggak bisa juga kan. Jadi ya is up to ya certain condition lah. Kalau misal pengen apa hidup dari NFT kayak gitu maksudnya ya Mbak. Ya, betul. Ah, ah. Terus iya Mbak Dika ya udah dari tahun lalu juga. What's your biggest regret in NFTs? Maksudnya apa ada suka dukanya atau cuman udah ya aku ngerti lah di market pun gak cuma di NFT di market itu kan ada ups and downs ya. Jadi apa Mbak juga alami Betul. ups and downs si NFT or it's just the way it is? I don't know. Um, apa ya, kayak suka duka di NFT. Mungkin dukanya tuh kalau lagi kalau Oh lagi bear market gini mungkin iya ya bear efeknya market ya. akhirnya ke income ya yang tadinya Iya mungkin benar. ya. Tapi ya itu part of resiko ya ketika kita join Ya NFT benar. itu ada hal-hal yang orang pikirkan, oh join NFT itu langsung banyak duitnya, Ya, langsung Gozali kemarin. cuan gitu. Tapi sebenarnya as a independent artist di NFT adalah struggle-nya mungkin ya itu ya. Ada beberapa hal yang kita kan fair lah untuk di NFT kita juga cari income. Iya benar. Bukan Iya. kita Enggak ya berkarya salah ya. benar. Ya ya Betul. you get point. Ya. Ya, dan ketika misalnya kita udah terbiasa dapat dapat income yang lumayan, terus tiba-tiba bear market, terus kita jadi aduh gimana ya, terus akhirnya jangan sampai akhirnya bear market ini ngaruh ke kekaryaan kita sih, itu yang sebenarnya bahaya. Jadi suka dukanya sebenarnya eh, sangat-sangat dinamis, sangat-sangat dinamisnya si NFT ini sih yang kita mesti adaptasi terus gitu. Itu Ya. mungkin yang apa namanya yang ya harus jadi dipelajari terus gitu. Harus Ya benar sih. bertahan. Ya. Apalagi Ya, kalau udah ngelewatin cycle sebelumnya. Kalau Mbak masuk NFT tadi kan baru 2021 kan. Kalau ya, justru it's time to build kalau bear market nih. Soalnya ntar pas udah pecah kan kita udah punya portfolio kerjaan kita kan. Makanya aku tetap genjot terus konten ini ya untuk ya awareness ya. walaupun orang nggak ngeliat konten aku kan. Tapi tetap profil yang kita apa uh, apa kerjaan kita tetap ada. Jadi ya itu sih menurut aku. Mungkin untuk yang sekarang nih, ya aku nggak pengen menggurui lah, you do you, I do me lah. Tapi aku lebih ke awareness-nya dulu sih, baru ke main utility-nya kalau produknya pas utilize-nya, monetize-nya pas di bull market ntar. Ya, Ada dulu lah, ya. maksudnya Mbak, kalau di NFT kan spesifiknya kayak gimana? Atau mungkin Mbak punya strategi sendiri di bear market ini kayak gimana? Mungkin lebih fokus ke ya kalau shilling kan agak-agak yang Mbak bilang tadi kan, market tuh berbanding lurus sama minat orang terhadap NFT. Jadi strategi Mbak di bear market untuk NFT Mbak sendiri kayak gimana nih? Ya, kalau lagi bear market gini sebenarnya sih ada plus plus apa ada plus minusnya ya. Jadi Ya, kalau plusnya mungkin gas fee yang tadinya high banget gitu, kita bisa sangat jauh gitu. benar. Kita gas fee Affordable lah. murah, ya affordable banget gitu. Dan justru buat aku ketika bear market ini ya udah itu pasar gitu. Yes. Untuk kita bikin sesuatu tetap aja nggak apa-apa bikin. Jadi sebenarnya itu yang bikin kolektor akhirnya oh seniman ini sangat-sangat produktif ya walaupun Ya, benar. market. Jadi mereka tetap kayak ada trust atau ada ya belief sama karyanya kita bakal long term, bakal ada value-nya di masa depan. Ya mungkin itu juga jadi daya tarik kolektor untuk tetap bisa koleksi karya kita walaupun sebenarnya memang secara frekuensi dari bull sama bear market ini kan memang intensitas koleksinya juga menurun juga Turun gitu tapi drastis ya. Ya. ya tapi akhirnya balik lagi ke senimannya ya kalau kreatornya
ada juga bear market gini, ada temanku juga yang benar-benar bullish banget, tetap masih. Jadi ya Ya. balik lagi ke kreatornya sih. Ya. Apa yang dia buat dan apa yang dia tawarkan gitu. Ya kalau Mbak sendiri apa strateginya? Apa uh, fokus ke awareness atau chilling atau I don't know. Kalau di Pas bear bear market market. gini, Ya. aku tetap masih bikin ilustrasi Ya. seperti biasa gitu ya. Dan Gak ada yang berubah ya. nggak ini sih, nggak terlalu yang kita harus cari cara yang gimana juga. Kalau Ya. aku sih Ya. Benar. nggak Ya, yang it's okay. Ya, preferensi lah. Ya. Terus ya ya. gimana? Mungkin kalau misalnya di project beda lagi ya. Kalau project kan memang kita mesti jelas timeline-nya, mesti ada utilities segala macam, harus jelas, harus informatif dari project-nya mau running seperti apa. Ya mungkin beda treatment-nya kalau misalnya di project. Tapi kalau as a independent artist yang ya kayak saya bikin ilustrasi sendiri apa segala macam, mungkin ya Ya. itu aja sih. Hmm. Ya, Ya. Ya looking setuju sih forward. aku. Ya namanya bear marketnya we never know so. Maksudnya ya itu Nah, juga yang Mbak bilang tadi kan tentang ya ini bear market ini salah satu cara untuk mengekspos orang sih mana yang spekulan mana yang benar-benar builder ya. Soalnya iya, kalau spekulan pasti udah cabut dari market ini bakal nganggap ini iya. scam lah apalah. Tapi kalau benar-benar punya high conviction, ya long term sih view-nya. Iya. Jadi ya mungkin ya seminggu, 2 minggu atau per bulan ke depan masih kita benar-benar masih ada prototipenya. Cuman untuk jangka panjang is here to stay lah. Yang balik lagi ke poin awal tadi sih. Betul. Ya, that's pretty much. Ya itu sih. Aku juga yang nggak melulu di NFT juga sih. Aku juga di bear market ya. Walaupun secara view kan drastis turun. Bahwa sempat Iya. view sampai Iya. 1000-an, 40 ribuan. Oh, Tapi pas di bear market turun jadi berapa puluhan sampai berapa ratus. Jadi ngerti sih aku psikologi dari market ya. Ya kita nggak munafik juga. Maksudnya ada yang orang anggap oh Gozali itu untung apa enak duitnya apa. Tapi kan itu cuman ya aku nggak pengen nganggap dia hoki juga ya, tapi cuman one of those days lah. Maksudnya sekali seumur hidup lah yang terjadi kayak Gozali itu. Cuman dia nggak tahu kayak struggle dia aja, dia apa nganggapnya malah scam kan kayak gitu. I don't know lah. Maksudnya itu nature sih, apa basic nature human nature sih menurut aku. So Iya. ya that's pretty much. Terus Mbak di sini kemarin aku cek di Twitter jadi ngeluarin project baru ya yang di From Function di apa Preoccupied ini No Origin ya No, itu di Solana function ya From Function kan itu bagi dananya. ya mungkin kalau noob yang nggak tahu nih mungkin Mbak bisa spoil dikit setahu aku di From Function tuh butuh di kayak di CH kan perlu di approve dulu kan maksudnya di upvote. Before Dekorasi ya. ya listed ya kayak NFT marketplace di Binance lah. Walaupun di Pentas juga pakai Binance Smart Chain kan. Tapi itu beda market apa niche marketnya udah beda. Nah ini menurut Mbak nih, maksudnya ya bukan menurut juga sih, maksudnya sejauh karena Mbak praktisi juga kan. Ininya apa bagi noob yang mau masuk form function ini apa itu yang perlu dipersiapkan? Oh ya, ya sebenarnya by vote juga ya. Tapi aku juga nggak tahu mekanisme secara terbukanya, Yes. secara jelas, secara detailnya for function milih untuk akhirnya bisa mereka jadi kreator di sana juga kurang tahu. Tapi yang jelas ada vote dari kreator yang udah join di form function. Jadi untuk masuk ke form function itu sebenarnya kita cuma apply as an artist kalau misalnya jadi artisnya atau jadi kolektor kita apply terus isi yang ada di apa namanya formnya isi yang ada di formnya itu terus nanti ada dia minta 3 karya yang ya the best dari your work lah dari 3 dari ada 3 yang paling the best ditaruh di situ terserah mau udah diminting atau belum. Jadi dimasukin aja kayak kita apply ini sih, apply apa ya, submit buat pameran gitu. Yes, exactly. Gitu. Jadi isi terus nanti community-nya bakal upvote atau downvote
itu juga kita nggak bisa kontrol sih. Iya Kayak benar. misalnya, Namanya hmm, community tadi kan. ya kan kalau misalnya kita nggak kenal juga atau kita nggak tahu, mungkin bisa juga gitu kita downvote aja semuanya kan bisa juga. Tapi Yes. ya dicoba aja gitu karena Hmm. saya juga nggak tahu kalau misalnya itu benar-benar dari voting aja atau dari ada kurasi dari form functionnya juga, itu saya Iya. juga kurang tahu. Iya benar. Ya nggak perlu terlalu detail. Tapi tadi cuman sekedar tutorialnya aja. Jadi guys, ini valuable information. Jadi kalau kalian penasaran atau pengen apa setup for function, bisa ikuti tadi ya tutorialnya. Tapi di sini Mbak, di sisi lain tadi kan nganggap ini, ya ini just your opinion aja lah. Maksudnya tadi nganggap form function itu ya butuh di upvote atau di downvote. Jadi itu sama kayak CH lah kan, maksudnya exclusive for some people. Sedangkan ethos dari decentralization itu kan inklusif kan, bukan eksklusif. Jadi menurut Mbak ini dua hal yang berbanding terbalik atau justru itulah peran dari community dia bisa upvote orang? Nah, mungkin sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Kalau misalnya kita Ya, exactly. Makanya jadi your opinion tadi. Ya, sorry. ya misalnya kita lihatnya dari sisi decentralized. Memang Ya, akhirnya jadi berlawanan kok. Everybody can join dong, harusnya decentralized, lo nggak perlu ada vote segala macam. Tapi ya. ya itu marketplace-nya mungkin sistemnya kayak gitu dengan pertimbangan yang saya percaya ada pertimbangan lain yang dimana harusnya bisa menjaga ekosistemnya si form function, yaitu mungkin pertimbangannya adalah meminimalisir adanya copy minter. Oh, oke. Walaupun sebenarnya ada beberapa juga yang akhirnya lolos, tapi nggak sebanyak yang marketplace yang tidak memakai sistem kurasi. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya kita coba jelajah di Tezos itu ya copy minternya tuh udah Iya. banyaknya main gitu karena memang Benar. ya open aja, maksudnya Iya, bikin benar. aja dan apa namanya webnya juga UI UX-nya ya sesederhana itu gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke non-origin juga menurutku ini salah satu sistem yang buat aku sangat-sangat bagus ya karena Iya, benar. dia open submit. Jadi kalau misalnya nggak ada dari mereka nggak ada open submit buat apply jadi artis, yang nggak bisa tiba-tiba bikin profile aja tuh nggak bisa gitu. Benar. Jadi mereka kurasi. Jadi nggak ada upvote, nggak ada downvote, tapi mereka sendiri yang kurasi, ada timnya dan mereka terbuka sama timnya si ini dan Iya. mereka yang kurasi gitu. Ya, jadi ya mungkin ini sih apa pengertian dari decentralized sendiri perlu disatu pahamkan dulu sih. Soalnya banyak definisinya kan. Itu berarti kalau udah ada kayak gitu kan berarti nggak centralized lagi. Sama kayak yang kemarin Solana kan ngambil apa DAO-nya votingnya 90%. Jadi ya ada lah maksudnya maksud dari decentralized itu dari sisi mana? Benar sih Mbak apa mungkin perlu lagi balik di awal definisi decentralization itu tadi sih. Ya, benar sih. Banyak yang dikritisi lah sekarang. Karena kan kita akhirnya balik lagi berurusannya sama manusia, sama perusahaan, sama uang. Jadi memang tidak bisa dihindari tuh kayak kalau yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak juga ya realistis ya, banyak yang mau ambil kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Iya benar sih. Tapi justru kalau jadi eksklusif juga ya benar Mbak tadi yang pertama bisa ngalangin apa ya mereduksi lah walaupun nggak 100% bisa hilang juga kan komik pinter itu selalu ada lah. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua ya jadi itu sih apa lebih eksklusif, maksudnya kalau kayak apply kita sesuatu, jadi kita never take it for granted kan. Maksudnya kita ada sisi untuk berjuangnya juga kan. Jadi it's dua sisi lah, maksudnya di semuanya tuh di dunia dia gak ada lah yang positif sebuah tuh gak ada. Jadi tetap ini sih apa objektif stay objektif sih. Iya. Ya betul. Ya, that's pretty much. Jadi itu ya guys, kalau kalian sekali lagi penasaran tentang form function sampai kalian di approve atau di upvote, bisa cek tadi tutorialnya kayak gitu ya. Nah terus aku mau nanya lagi nih tentang ya seputaran mungkin kayak ini agak teknis karena banyak praktisi juga kayak gitu kan. Jadi indikator Mbak yang gunakan untuk menentukan lowest bid atau floor price, Mbak mungkin ada anu sendiri apa
indikator tersendiri atau Mbak kayak gimana tuh? Ya, kalau misalnya di awal ya, kalau di awal sebenarnya eksperimen ya, kita ngelihat market terus kelihat kreator-kreator lain pasang pasang harganya tuh berapa, edisinya berapa. Kalau kita main edisi ya misalnya, Yes. atau kita misalnya one of one kayak apa satu edisi gitu misalnya. Awalnya sih lihatnya di apa namanya eksperimen dan lihat teman-teman gitu dan akhirnya tapi kemudian kita juga bisa ukur sih dari ketika kita buat itu tuh rasanya pasti ada harapan oh harganya nih minimal segini pasti ada rasa itu jadi menurutku itu ada sense dari kreatornya sendiri kedua ada mungkin bisa eksperimen harganya untuk di awal atau bisa lihat pasarnya gimana dan ketika itu udah jalan kita bisa pakai data misalnya datanya gini oke, let's say dari NFT-ku 1 sampai 10 ini rata-rata di primary dan secondary ada nilai rata-ratanya bisa dihitung dan nilai itu bisa jadi data buat kita pasang buat kita taruh harga di selanjutnya juga bisa gitu. Oh gitu. Jadi ya jadi Jadi kayak akhirnya survei kayak gitu ya. dari data Oh yang dari data. Oh oke ya sorry. dari data penjualan kita Oh dari data ibaratnya. penjualan. Oke. Karena itu bisa sangat-sangat bisa dicek karena kan sistemnya terbuka ya transaksi segala macam semuanya kelihatan gitu. Ya sebenarnya bisa dicek dari situ. Iya sih. Ya berarti butuh kayak eksperimen kayak gitu ya. Jadi Ya. ya, no, I mean like kalau misal ya mungkin kalau masih tahap testing atau apa kan ini kan beda sama kayak blockchain ya kan. Kalau blockchain kalau belum mainnet masih bisa di testnet lah kan. Jadi belum bisa open public. Sedangkan ini kita seenggaknya harus purchase dan purchase itu udah agak ada gas fee-nya juga kan. Jadi berapa di sini ini something that prevent people to do such thing or this is something that maksudnya biasa aja nih. Soal gas fee. Iya gas fee ya karena butuh eksperimen tadi kan untuk ngecek datanya tadi kan. Iya. Ya I don't know. Iya kalau misalnya di ETH mungkin kita apa namanya tergantung ya. Ada kalau misalnya di foundation gas fee-nya itu ditanggung sama kita. Ada juga ditanggung sama kolektor. Tergantung kita mau apa namanya mau Setupnya. mengklik atau apa sih bahasa Indonesianya tuh? Ya men-setup lah ya benar ya. Men-setup apa gitu. Yes, Dan ada exactly. juga di OpenSea beda lagi. Sebenarnya ya itu akhirnya bagian dari effort si seniman dan si kolektornya gitu. Ketika kita pasang harga jangan sampai kita pasang harga di bawah gas. Kita nggak balik modal gas fee-nya aja, kita Iya nggak balik benar. modal ibaratnya jangan Makanya. sampai kayak gitu. Jadi tetap apa namanya kasih harga yang menguntungkan lah gitu. Ya, benar. Jadi ya emang tergantung ya pertama data terus gas fee itu jadi salah satu indikator buat kalian untuk Benar. deploy dari atau minting dari NFT kayak kalian kayak gitu ya. Iya, iya betul. Sama aja kayak kita jualan misalnya di pasar, kita sewa tempat. Sewa tempatnya misalnya 2.500.000 ya jangan sampai kita income-nya di bawah 2.500.000 Iya dong. benar. Ya, Ya itu. logikanya kan kayak gitu. Ya seenggaknya kalau pasar tadi kan bisa kita inilah apa ya renting atau segala macam. Kalau NFT kan kita kan sama kayak beli rumah, jadi bukan apa nggak bisa disewa kan? Atau mungkin ntar ada startup yang bisa kayak sewa-sewa kayak gitu sih. Soalnya Ya, ini itu salah satu bisa. illiquid asset kan NFT ini. Jadi kalau dibikin liquid kan kayak ada agregator kayak gitu mungkin bisa lah untuk uh, survive kayak gitu ya. Nah, Bisa jadi sih. ya bisa ya, ya itu cuman Aduh, ini ya, aja lah ide ya ide. Nggak tahu lah kalau kalian pengen apa ambil ini terserah lah mau ambil lah terserah. Jadi ya kayak gitu ya. Terus ini apa tadi Pak nyebutin ini ya apa primary dan secondary market. Mungkin bagi noob yang nggak tahu itu bedanya apa Pak? Terus perbandingan gas fee di antara keduanya itu sama aja atau gimana? Ya, kalau primer itu ketika dari pihak pertama ke pihak kedua ya. Jadi Yes. dari kreator ke kolektor yang pertama. Tapi kalau secondary itu dari kolektor kedua ke selanjutnya. Jadi sama aja kayak kita punya kalau di real life ya, kalau misalnya di konvensional mungkin
saya pelukis, terus ada Mas yang beli lukisan saya, terus nanti Mas jadi kolektor, terus ada yang beli lagi, yaitu secondary gitu ya. Nah, Betul. cuma bedanya di secondary kita bisa ada royalti buat ke kreatornya langsung. Jadi itu sistemnya otomatis. Ya itu yang menarik sih sebenarnya. Ya, benar. Yang dimana sebenarnya di Indonesia kita permasalahannya apa sih? Ya royalti gitu. Ya, Di royalti benar. sisi dunia kreatif ini benar-benar struggling banget gitu ngurusin royalti. Dan Ya, royaltinya tuh pasti kecil-kecil banget gitu. ya, Sedangkan di benar. NFT kita bisa tentuin gitu royaltinya kita Ya, mau benar. sebesar. Baik. Memang walaupun tiap marketplace ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang maksimal 50%, ada yang maksimal 25%, ada yang maksimal cuma 15% pun ya macam-macam gitu Ya, sih. Terus jadi kalau misalnya soal gas fee itu balik lagi tergantung di marketplace-nya. Kalau marketplace. misalnya join-nya di Ethereum udah pasti gas fee karena ya itu itu udah Ya, pasti itu ada. sama-sama ngerti lah. Ya, emang belum scalable sih Ethereum. Terus jadi ya di OpenSea juga udah mulai masuk Solana kan. Jadi emang ini apa? Ya, I don't know lah. Mungkin pas Ethereum 2.0 bakal bakal berubah. Cuman for the maksudnya jangka pendek kayak gini kayaknya masih agak susah dari Ethereum. Mungkin pas bear market Uh, ini masih inilah apa gas fee-nya nggak separah pas ini kemarin lah apa bull market kemarin lah. ya, jadi kalau misalnya lagi bear gini justru ini ya kalau untuk di Ethereum bikin aja posting aja mungkin ada beberapa ya terus aja bikin justru ketika gas fee-nya ini lagi benar-benar murah banget gitu Ya, ya udah bikin aja nanti ketika lagi bull market ya terus tiba-tiba ada yang collect ya gas fee-nya kan udah tinggi gitu ya jadi benar. sebenarnya Ya itu ini cara ada ya utilize-nya. salah satu caranya juga gitu. Wes, mantap. Jadi itu ya guys strategi ya ini no financial advice lah. Maksudnya kalau you do you, I do me. Kalau kalian ini anggap ini salah satu ide bagus ya bisa diimplementasi. Kalau enggak pun juga nggak apa ya. Nggak ada unsur paksaan Ya, ini cuman podcast ya kayak gitu ya. Jadi iya. terus ya itu tadi soal secondary sama primary market ya. Jadi ini berbanding lurus sama yang pertanyaan aku yang selanjutnya yang ini ya Mbak. Apa eh, itu cara Mbak menentukan tahu bahwa itu hodler atau spekulan? Maksudnya flipper. Jadi itu salah satu indikator juga secondary sama primary market. Iya, 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 iya. Waktu di Tezos itu kan memang banyak banget flavor, banyak banyak banget holder. Sebenarnya ini juga tergantung kita lihat sudut pandangnya gimana. Kalau Ya, memang sebenarnya mereka holder pun it's okay. Tapi kalau flipper pun sebenarnya flipper pun buat aku tetap aja menguntungkan ya karena ya karena sedikit dapat iya royaltinya juga kan. tetap aja kita dapat royalti, tetap aja dia menjalankan pasarnya ya meskipun kadang-kadang memang ada ya ada plus minusnya, ada banyak minusnya mungkin yang kita aduh kenapa harganya jadi floornya rendah atau segala Ya, macam benar. itu keresahan si kreatornya. Ya, Tapi benar. akhirnya kan floornya sebenarnya akhirnya itu secara natural the beauty of NFT kan kayak begitu gitu. Exactly. Ya, maksudnya Ya, ya itu sih. Ya, cuman kalau untuk holder kan Mbak pasti kayak kasih benefit kan. Maksudnya holder ya, udah ya. apalagi udah OG holder lah. Seenggaknya dikasih apa NFT apa giveaway NFT atau kayak gimana mungkin kayak gitu ya. Ya, ada sih kayak misalnya kita airdrop ke kolektor-kolektor yang emang sering banget atau dia tuh kolektor setia gitu ya. Setiap Ya. kali kita bantu dia collect untuk yang edisi atau yang untuk one of one art, kita ada mungkin ada PNFT namanya participant NFT juga bisa sekarang. Terus ada juga kita bisa airdrop karya ke mereka as a kayak thank you for Ya, collecting. inilah apa ucapan terima kasih lah itu ya kan. Ya, yang akhirnya itu juga bisa di trading sama mereka juga. Sebenarnya di NFT tuh banyak yang bisa kita eksperimen gitu, Explore. Ya, termasuk benar. gamification. Walaupun kita misalnya as a one of one ya independent artist gitu, kita bisa membuat karya kita as a token. Absolutely. Ya, jadi sebenarnya bisa dimainin kayak gitu-gitu. Jadi Uh, ya, iya sih. banyak. Tapi kayak iya apa
Flipper tuh emang ya nggak bisa disalahkan juga sih, maksudnya ya namanya free market tadi kan, aku nggak bisa, kita nggak bisa kontrol orang juga kan. Mbak pernah nonton dia kayak videonya yang Jomatek itu nggak, yang dia mengilustrasikan JPEG trader, maksudnya NFT trader, belum belum nonton ya. Jadi itu menggambarkan 100% kenapa NFT itu jadi kayak sekarang. Maksudnya dia ngeluh apa jadi kreator terus tiba-tiba jadi exit liquidity goes to zero NFT-nya. Jadi kan banyak ya kan proyek-proyek abal-abal kan. Jadi ya itu. Banyak, dan akhirnya itu kayak sebenarnya ini udah didiskusiin ya sama teman-teman juga di komunitas soal project-project yang akhirnya rak gitu ya. Terus akhirnya jadi bubble, yang jadi bubble mungkin someday itu ya udah nggak jadi apa-apa dan jadi sampah NFT aja sebenarnya. Ya banyak yang kayak gitu yang asal bikin project segala macam nggak apa ya, nggak jangka panjang gitu value-nya. Jadi kasihan artisnya sebenarnya kalau kayak gitu. Kan kalau di project kan ada artisnya, ada developer ya, ada marketingnya, itu as a team lah gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Iya, tapi kayak misal contoh nih, aku nggak pengen offend juga, maksudnya ini nggak ada bermaksud menyinggung. Kayak Gozali kemarin kan jadi Goes to Zero juga kan sih? Maksudnya ya dia cuma lucu-lucuan aja kan awalnya, jadi nggak ada utility-nya, cuma apa. Tapi ya itu sih orang do whatever they like lah. Maksudnya kemarin kan sampai berapa persen itu kenaikannya, wah gila. Tapi yang berhasil nge-flip itu ya. Cuman kalau nge-hold, I don't know. Maksudnya mungkin dia Ghazali punya roadmap buat inilah apa dia kan indie juga. Tapi kalau yang selfie dia, I don't know lah. Maksudnya itu soal-soal lah. Iya, iya sebenarnya kalau hal-hal yang viral kayak gitu kan memang nggak ada sebenarnya fenomena yang kejadian kayak gitu tuh cuma satu kali biasanya. Iya, nggak ada lah. Kecuali Gozali bikin sesuatu ya gamification dari untuk holder-holdernya mereka juga bisa sebenarnya kalau mau dibikin bullish lagi gitu ya projectnya dia. Ya sih, itu cuman one of those days tadi sih. Ya, jadi itulah. Kalian bisa manage risiko lah, pengen jadi holder apa pengen jadi flipper, ya up to you lah guys. Jadi kayak gitu. Terus ya Mbak sendiri kan di sini bentar lagi mau shilling kan. Jadi Mbak engagement during the bear market ini kayak gimana? Maksudnya apa tetap space terus atau ada strategi lain atau Mbak kayak kemarin sempat keluar kota atau kayak gimana? Oh, sebenarnya untuk NFT ya? Iya, engagementnya kayak gimana di bear market? Iya. NFT sebenarnya kalau di NFT kan engagementnya kita bangunnya di Twitter ya. Kalau di Instagram nggak terlalu lah, karena benar. Bukan di situ sih komunitasnya sebenarnya. Jadi banyaknya itu di Twitter. Sebenarnya akhirnya kita dipaksa untuk ada beberapa hal yang kalau misalnya kita mau dikenal lebih banyak lagi di komunitas luar segala macam, ya mau nggak mau ada apa namanya, ada hal yang mesti kita paksain, kita push untuk akhirnya nongkrong dalam tanda kutip di space-nya nggak cuma di Indo, tapi kalau bisa space-nya tuh space luar. Yang dimana space luar itu kan kadang jam 1 pagi, jam 3 pagi ya, karena jamnya pantesan ya Mas sering begadang ya, aduh. Akhirnya ada effortnya, tapi ya akhirnya itu sebenarnya akhirnya bukan kita tanam terus kita langsung tuai pada hari itu kan enggak. Mungkin someday kita udah nongkrong di situ, akhirnya orang udah tahu dan mungkin kayaknya si ini bisa deh untuk project ini, atau si ini kayaknya gambarnya kayak gini, mungkin ya dari mulut ke mulut segala macam, who knows. Jadi sebenarnya ketika kita nongkrong banyak bikin engagement dari space, dari kita reply, dari kita ngobrol sama sesama kreator, mungkin buka banyak kesempatan dan connect sama lebih banyak orang lagi gitu. Yang sebenarnya sih memang tentu dengan tulus ya, maksudnya enggak yang semua ya langsung shilling atau apa tanpa ngobrol ya. Be yourself aja maksudnya. Aku juga kadang sering juga capek ya. Ada lah exhausted sama Twitter. Ada. Manusiawi ya. Overwhelmed sama kayak gitu, tapi akhirnya ya udah istirahat, nanti lama-lama juga ya udah balik lagi ngobrol lagi, karena akhirnya itu jadi habit sih ya, jadi kebiasaan, jadi part of your daily life gitu. Kalau misalnya udah join NFT udah
ada pemasukan di situ ya kita kan cari income juga di situ. Itu kan kayak expand karya kita aja sebenarnya, salah satu tempat distribusi karya kita gitu. Ya, expand networking lah. Jadi ya benar sih, jangan melulu soal ini, tetap bangun komunitas dan salah satunya dengan cara Twitter Space. Kalau Mbak tahu itu ada namanya, kalau Web3 ini kan ada culture-nya sendiri kan. Ada GM lah, ada CT tahu kan, Twitter. Ya, jadi wajar semua di Twitter karena namanya aja udah CT kan. Jadi ya itu sih benar soal. Nah, terus jadi, terakhir ini sebelum aku akhiri, ini mungkin ini pendapat Mbak aja tentang NFT NYC kemarin, atau Mbak udah di sana kemarin NFC, atau itu kayak sama prestisiusnya kayak apa kalau di dunia maya kayak gitu, dunia. Ya. Jadi kalau misalnya itu kan exhibition ya, yang dimana kita apalagi kreator yang tadinya udah nggak ada bayangan sama sekali kalau gimana ceritanya karya kita bisa dipajang di sana, tuh kan kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi akhirnya ternyata lewat NFT kita bisa memungkinkan hal itu, barrier-barrier yang tadinya mesti kita mesti join galeri, kita mesti join apa, terus akhirnya ya berkarir di luar yang banyak banget lapisannya, banyak layernya. Akhirnya gara-gara NFT kita bisa ke sana dan itu digital gitu, dan itu sebenarnya itu hal-hal yang sangat-sangat luar biasa menurutku sebagai pencapaian dari sebagai kreator gitu. Kalau aku di NYC kemarin itu lihatnya itu prestige buat aku ya, karena itu exhibition apapun, mau di NYC atau di apapun, itu satu hal yang benar-benar suatu pencapaian buat aku. Jadi kalau misalnya kalau yang NYC kemarin aku nggak skip. Aku tuh skip. Taunya tuh pas kok pada Sapin ini apa ya gitu. Gara-gara ya karena informasinya cepet kan. Tapi aku join di NFT Liverpool nanti Juli ini. Udah di sana, udah dapat eksebisinya atau udah lolos ke sana? Udah lolos kurasi dari berbagai macam submission, terus akhirnya masuk, lolos di kurasi, terus nanti karyaku di jadwalnya tanggal 18 Juli, akhir Juli. Ya udah. Jadi support terus ya guys sama Mbak Zevani, moga dia lolos ke NFT Liverpool. So maybe next year lah untuk NFT NYC, karena mungkin lebih prestisiusnya di NFT NYC mungkin ya Mbak. Jadi sama aja sih kalau sama aja ya. Ini ya mungkin ini untuk next time ya tetaplah NFT NYC gitu targetnya. Jadi itu, nah ini terakhir aja, just for fun, no financial advice, bear marketnya sampai kapan? Atau Mbak punya target Bitcoin atau Ethereum ke harga pada ini sampai 2 tahun ke depan kayak gimana tuh? Masih bullish atau? I don't know. Jadi kalau misalnya aku tanya, just for fun ya. Ya, ini for fun aja ya. Jadi kalau misalnya aku tanya teman, kan aku juga iseng ya tanya temanku yang emang main kripto. Kan aku nggak main kripto. Ya, exactly. Kalau dia main kripto, nih aku tanya, gimana nih kalau bear market gini sampai kapan biasanya? Ini makin turun apa ada naiknya nih gitu kan? Oh ini biasanya akhir tahun nih makin turun biasanya. Nanti awal tahun baru bullish lagi katanya gitu. Tapi I don't know ya, who knows? Ya benar-benar lah. Soalnya ngikutin market dari luar juga kan, kondisi dunia juga nggak baik-baik aja kan. Jadi benar sih tergantung, dan ini not financial advice juga. Tadi cuma pengen tahu aja. Ya. Oke. Ya, maybe that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel.